Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Oke. Jadi setelah kita minggu lalu melaksanakan ujian tengah semester, kalau dari hasilnya itu ada beberapa yang memang mempersiapkan untuk ujian, tapi juga ada yang memang melewatkan persiapan untuk ujian tadi. Jadi yang merasa sudah bagus kemarin, saya ucapkan selamat untuk hasilnya. Nanti tinggal dilanjutkan dengan UAS nilai utama yang paling akhir. Kemudian untuk materi setelah ujian tengah semester minggu lalu, hari ini akan kita bahas lanjutannya tentang statement perulangan. Jadi untuk di statement perulangan ini itu ada 3 untuk penggunaan statement yang biasanya bisa dipakai di dalam bahasa pemrograman C++. Untuk yang pertamanya itu ada for, kemudian ada while, dan ada repeat. Kita lihat dulu untuk yang statement perulangan. Untuk pengertian statement perulangan itu kalau dibahasakan itu adalah pengulangan atau perulangan yang berupa perintah looping dalam bahasa pemrograman yang dipakai untuk melakukan perintah secara berulang-ulang apabila suatu kondisi sudah terpenuhi ataupun sebaliknya. Jadi si programmer ingin membuat suatu perintah kepada komputer agar menjalankan apa yang dia mau itu secara berulang-ulang sampai dengan kondisi terpenuhi. Dalam praktek di pemrograman, pengulangan itu biasa dipakai untuk mengulang proses pada perhitungan biasanya, kemudian mengulang proses input, dan banyak lagi yang terkait dengan proses pengulangan. Perintah dalam bahasa pemrograman yang akan kita bahas kali ini adalah for, while, sama nanti ada disinggung sedikit tentang dual kalau nggak salah. Saya coba share screen. Oke, ini. Kelihatan ya, ini ada slide penjelasan tentang for, pernyataan looping, kemudian yang di sini kalau di dalam bahasa pemrograman itu untuk perulangan itu yang digunakan jadi untuk berbagai macam bahasa pemrograman, mulai dari yang paling biasanya untuk pembuatan website itu menggunakan PHP, itu juga ada beberapa perintah menggunakan for, kemudian C++, kemudian yang menggunakan for, dan yang lainnya biasanya itu VB, kemudian yang lain-lain. Jadi banyak. Java itu penggunaan statement perulangannya secara logikanya sama semua, cuman di baris programnya nanti yang sebagai pembeda. Jadi ada, kalau misalkan di Java itu kan dia menggunakan tadi diawali atas sekali itu dengan public static void dan seterusnya, kemudian baru inisialisasi awal, tipe datanya apa, kemudian variabel yang digunakan diisi dengan nilai berapa, baru kemudian nanti barisan perintah while, di while, atau dan lain-lain. Kalau misalkan di C++, dari atas kali, kemudian ada include, kemudian nanti di include itu nanti jelaskan apa-apa saja yang mau dipakai kelasnya, baru masuk ke void main. Kalau yang tadi kan
itu sama-sama main. Jadi kalau di Java itu public static baru void main dan string dan seterusnya, tapi kalau di C++ langsung mulai dari void main dan sama-sama pakai kurung perawal. Kemudian baru masuk di for, while ataupun while. Itu untuk kondisinya. Kalau di layar ini contoh untuk diagram alir flowchart dari pernyataan for. Jadi kalau misalkan dimulai dari startnya inisialisasi awalnya i tadi sama dengan 1, kemudian dia akan melakukan dulu perjalanan ke i-nya. Kalau for ya, langsung kondisinya di depan, di atas. I-nya dicek dulu, kondisinya harus sampai lebih kecil daripada 5 kalau yang di layar ini. Kemudian baru dicetak perbedaannya dengan si while tadi. Nanti baru dicek i plus plus tadi. I sama dengan i plus 1. Jadi artinya i plus plus itu i sama dengan i plus 1. Baru nanti apakah i lebih kecil daripada 5? Ya, cetak lagi. Kalau misalkan false, berarti ini sudah muncul i-nya sama dengan 6 berarti. 6 lebih kecil sama dengan 5 enggak? Oh tidak, berarti langsung N. Itu kalau for. Kemudian untuk yang while itu perulangannya, sebentar, ada WA siapa ini? Ada yang nggak masuk ya? Oh bukan. Lanjut. Jadi kalau untuk yang while, perulangannya pada pernyataan for digunakan untuk menyatakan perulangan yang sudah diketahui sebelumnya. Berapa kali perulangan tersebut. Kemudian, sedangkan pada perulangan while, pada kasus perulangan yang belum diketahui sama sekali, maka pernyataan yang dapat dipakai bukanlah pernyataan for, melainkan pernyataan while. Pernyataan while biasanya dipakai untuk mana nih? Oke. Ini contoh yang dalam NetBeans. Untuk contoh dalam NetBeans ini yang saya siapkan adalah tadi ada inisialisasi variabel A, kemudian dengan menggunakan tipe data integer, dan variabel B nanti akan dipakai di contoh berikut. Nah, nama variabel kalau di slide itu menggunakan I, kalau di sini menggunakan A. Nama variabel bebas, tipe data yang jelas harus karena dia angka harus menggunakan integer. Di dalam contoh yang bisa kalian lihat ini ada for, langsung diinisialisasi A diisi dengan nilai 1. Kemudian kondisinya langsung dituliskan di atas itu sebaris, kemudian itu A lebih kecil sama dengan 10. Jadi kondisinya agak sedikit beda dengan yang di slide tadi. Kalau tadi kan A lebih kecil sama I lebih kecil daripada 5. Ini kita buat kondisinya A lebih kecil sama dengan 10. Kemudian untuk penggunaan I++ ataupun A++ itu sama. Jadi plus-plusnya mau diletakkan di belakang variabel atau di depan variabel itu juga posisinya sama. Kemudian baru akan jalankan pernyataan yang di bawahnya. Jadi kalau di sini yang kalian lihat itu saya buat ada kutip 2 merah dan kosong di tengahnya, itu berarti maunya saya, berarti dia nanti akan dicetak ke kanan. Jadi nanti akan
apa namanya, setelah angka yang dimaksud spasi, baru nanti angka lagi, spasi angka lagi, sampai dengan 10. Yang terakhir si out handle itu berarti nanti di terakhir dia langsung ke enter bawah. Ini untuk contoh menggunakan variabel A. Kita akan coba dulu. Kalau yang program bawahnya ini tadi saya jadikan komentar dulu aja, biar nanti bisa fokus ke atasnya dulu. Ini yang B-nya kita hapus dulu aja ya. Nanti yang B kan di dalam contoh yang kedua. Jadi setelah kita mau jalankan, itu mungkin tidak muncul di layar kalian karena sharing screen yang saya share hanya si apa namanya, posisinya hanya di aplikasi dev aja. Jadi yang di layar itu kalau kalian coba programnya sama di komputer kalian masing-masing di rumah, itu akan dilihat 1 sampai dengan 10. Sedangkan contoh yang ada di slide tadi 1 sampai 5. Oke, kita balik lagi ke slide. Oke, ini yang for. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir ya. Untuk yang berikutnya statementnya ada while. Untuk statement perulangan while itu, jadi kita akan bedakan sedikit dengan for. Jadi untuk perulangan pada pernyataan for digunakan untuk menyatakan perulangan yang sudah diketahui sebelumnya, berapa kali perulangan tersebut akan terjadi. Jadi kalau yang tadi kan kita sudah tahu tuh, berarti sampai kondisinya langsung kebaca di atas, berarti cuma hanya 10 kali, berarti lebih dari situ dia akan tidak diproses. Sedangkan pada perulangan while, pada kasus ulangannya dia belum diketahui nanti berapa kali atau berapa banyak, maka pernyataan yang dapat dipakai bukanlah pernyataan for, melainkan pernyataan while. Pernyataan while biasanya dipakai suatu kondisi perulangannya yang kita periksa terlebih dahulu sebelum program yang kita buat menjalankan suatu pernyataan. Format penulisan dalam coding dapat kalian lihat seperti di layar. Jadi untuk while dia menulis kondisi keadaannya seperti apa, kemudian nanti baru pernyataan, atau dapat juga ditulis dengan model yang di bawahnya atau itu ya. While dulu, kemudian keadaannya. Kalau misalkan pernyataannya lebih dari satu, bisa dibuat pakai huruf berawal. Ini adalah contoh flowchart dari while. Jadi kalau dilihat di situ dia langsung melihat kondisi, kemudian modelnya memang mirip flowchart di for. Untuk penulisan programnya, jadi inisialisasinya sebelum while, kemudian kondisinya dulu mau jadi kayak mana nanti, kemudian awalnya, baru pernyataan 1 atau pernyataan 2, baru nanti kondisi yang akan dirubah berikutnya. Ini ada contoh sekalian sama skema dari flowchart. Contohnya masih sama seperti yang tadi. Mau dibuat cetak I yang sampai 5. Jadi I 1, 2, 3, 4, 5.
bisa kalian lihat perbedaannya kalau kita buat flowchart, berarti di situ ada inisialisasi I dulu di awal, kemudian eh, dimulai dari satu variabel I, kemudian lihat kondisi di bawahnya, apakah I-nya lebih kecil dari sama dengan 5, kemudian dicetak, baru proses I++. Nanti baru dilihat lagi, cetak lagi. Nah, untuk dalam pencatatan si pas tabelnya, bedanya yang tadi kan modelnya, kalau for, saya mundurkan lagi ya. Jadi kalau for itu kan seperti ini. Jadi dia kondisinya akan di atas, kemudian kalau di while dia posisinya ada di bawah sini. Jadi langsung eh, apa namanya, si out programnya I kemudian end light atau handle. Ini yang berikutnya ada dual. Kita ke dual dulu baru nanti ke coba di programnya ya. Nanti baru kita bahas lagi untuk mundur-mundur slide-nya, nggak apa-apa. Untuk yang dual merupakan instruksi perulangan yang sama dengan instruksi dari perulangan while. Perbedaannya pada while dan dual adalah pada instruksi while kondisi akan dievaluasi atau diuji terlebih dahulu. Jadi kalau untuk yang dual ini ada cara kerjanya sendiri. Kemudian kalau dilihat di potongan penggunaan programnya, formatnya tetap inisialisasinya di awal, kemudian do, baru nanti statement atau pernyataan satu, pernyataan dua, atau nanti sampai pernyataan N, nanti baru kondisi yang akan dirubah, baru nanti while kondisinya seperti apa. Jadi ini ada catatan sedikit, ada init sama kondisi. Jadi itu sudah kalian tahu juga di awal-awal tadi sudah disinggung, sama saja. Jadi kemudian ini statement perulangan loop. Untuk yang dual, kita langsung ke penggunaan while yang ada di dev. Sambil saya buka ininya, oke. Stop share dulu yang tadi. Kita lanjut share screen ke dev. Ya, ini saya mau ngebahas untuk contoh yang masih di for tadi, jadi biar selesai for-nya. Nanti slide-nya juga tadi sudah sampai di do while. Nanti kita balik lagi ke slide, kita belajar ke praktikumnya dulu. Untuk contoh lain dari si for tadi, ada saya tambahkan inisialisasinya penggunaan variabel B dengan menggunakan tipe data yang sama seperti contoh program sebelumnya itu A. Ini saya hapus dulu supaya bisa dijalankan. Untuk contoh yang kedua ini, kalau tadi kan ada soal misalkan bahwa harus menampilkan nilai 1 sampai 10 berurutan, bagaimana jika dia harus nilainya itu yang ditampilkan ke kanan. Kalau turunkan tadi ditambahkan n line di setelah A. Jadi pengertian seperti itu. Tapi kalau ini saya maunya ketiknya ke kanan. Nah, untuk yang contoh program B, bagaimana kalau nilainya itu dibuat terbalik. Jadi maksudnya yang mau dicetak itu nanti 10 dulu, baru nanti berkurang ke 1. Kondisinya seperti itu. Jadi
Contoh soalnya nanti yang dibuat adalah jika B-nya nanti dimulai dari 10, kalau yang tadi kan dimulai dari 1, kalau yang ini dimulai dari 10, kemudian kondisinya nanti B-nya harus lebih besar daripada 1. Jadi lebih besar sama dengan 1, karena kalau lebih kecil dia pasti 0 tidak akan tercetak. Yang dilakukan kalau tadi I plus plus atau plus plus A, ini kebalikan, berarti nanti min min B atau B min min, atau bisa juga tuliskan dengan B sama dengan B min 1. Penulisannya bisa B min min atau min min B. Kemudian baru cetak seperti yang di atas tadi, cetak B, kemudian spasi, cetak lagi sampai ke angka 1. Jadi yang dicetak nanti akan tampil bilangan 10, 9, 8, dan seterusnya sampai dengan 1. Untuk contoh ketiga kita menggunakan C. Jadi bisa langsung di atas ini sebenarnya untuk deklarasi tipe data C, kemudian variabel C itu, tapi bisa juga kita tuliskan di bawah. Untuk C ini yang mau kita cetak adalah bilangan prima. Jadi yang mau dicetak itu bilangan prima dari angka 1 sampai dengan 10. Seperti itu. Jadi yang mau dicetak itu bilangan itu um, yang akan ditampilkan nanti modelnya seperti apa, itu bisa dilihat. Kita jalankan yang ini tadi ya, contoh programnya. Jadi kalau ditampilkan nanti akan muncul nilai-nilai A, B, C tadi. Seperti itu untuk yang for. Kemudian untuk yang contoh berikutnya, tadi ada while. Ini yang sudah saya siapin. Untuk while ini contohnya nanti dari mulai sini juga harus ditutup. Oke. Di contoh ini hasil akhirnya itu sama persis dengan for, tapi penulisan codingnya yang beda. Jadi kalau di for tadi kita lihat bahwa penulisan kondisi, penulisan perubahan kondisi juga ada di atas, sama inisialisasinya juga satu baris. Tapi kalau dengan while ini, while dulu, kemudian langsung di kondisinya seperti apa, baru nanti dicetak, nanti baru perubahannya yang di bawah. Situ. Jadi yang akan dihasilkan adalah nama variabel tetap bisa apapun itu. Kalau tadi kita sudah menggunakan A, B, C, mau X, Y, dan bil juga bisa terserah. Jadi kalau yang saya pakai ini adalah bil. Jadi bilangan yang saya mau dimulai dari 1, kemudian yang akan dicatat adalah 1 sampai dengan 10. Penulisannya modelnya seperti ini.
bisa menggunakan printf. Jadi kalau mau pakai printf, modelnya nanti ada %d. %d itu nanti adalah angka dari uh, variabel yang akan dicetak di tengahnya. Jadi ditampilkan. Kemudian plus plus bil juga sama seperti yang tadi kondisinya, plus plus a atau i plus plus, itu juga sama posisinya. Dan yang ditampilkan itu kalau dijalankan baru eh, apa namanya, bilangan 1 sampai dengan 10 ini. Contohnya yang penggabungan di layar program ini bisa kalian lihat ada penggabungan antara for dengan if then. Ini kita tutup dulu. Ini tutupnya buka. Oke, sampai ke sini. Kalau di contoh kedua ini, kita mendeklarasikan variabel A, B, C dengan tipe data integer, juga bilangan. Kemudian dicetak bilangan A, bilangan B, bilangan C, ada garis miring N ya, sudah kalian tahu juga itu artinya enter, atau kalau di cout itu menggunakan end line. Kemudian printf ini hanya untuk menampilkan seolah-olah ada garis dan mau dibuat modelnya kayak tabel. Kemudian ini for itu bilangan 1 sampai bilangan 10 lebih kecil sama dengan, dan plus plus bil. Kemudian kalau yang tadi dalam rumus matematika itu bisa menggunakan plus plus bil, plus plus a, plus plus c, plus plus d, plus plus b, atau mau pakai i plus plus juga sama. Kalau di sini yang beda, a plus sama dengan b, b plus sama dengan c, atau c plus sama dengan 2. Artinya itu adalah kalian pertama itu a sama dengan a plus b, kemudian yang kedua b sama dengan b plus c, c sama dengan c plus 2. Nah, ini untuk yang penggunaan if. Jika c sama dengan 13, maka akan break, selesai, stop dia. Itu hanya digunakan di kondisinya satu pernyataan. Dicoba jalankan, dilihat tampilannya, modelnya nanti seperti itu. Yang dilihat di layar kalian itu bilangan awal bilnya adalah 1 sampai dengan 10. Maka kalau di A ditambah ini sebentar. Jadi ada garis miring N, %D sama garis miring T. Kemudian break. Itu break juga sudah kita pelajari di minggu lalu. Oke. Sampai di sini kita coba saya lihat dulu absensinya sambil menunggu kalau ada yang mau ditanyakan. Saya balik lagi ke slide ya. Nanti tinggal ditanya aja kalau misalkan mau kita langsung balik lagi ke apa namanya, dev.
Jadi kalau digambarkan secara statement perulangan while, maka yang timbul seperti ini. Kalau bedanya dengan si for tadi, setelah di start awal mulai, dia akan melihat kondisinya, kemudian baru lihat pernyataannya. Jadi jika benar kondisi tersebut, maka akan dijalankan sesuai dengan pernyataan. Jadi kondisinya di atas, mirip-mirip si for tadi. Ini pernyataan si while tadi. Jadi dicetak dulu, baru ditambahkan. Kemudian do while, perbedaan while dan do while pada instruksi ini dievaluasi atau diuji terlebih dahulu sebelum instruksi perulangan itu dikerjakan. Ini. Kemudian sedangkan pada instruksi do while, kondisi akan dievaluasi atau diuji setelah instruksi perulangan itu dikerjakan. Ini yang pernyataan sintak dari perulangan do while. Cara kerjanya modelnya seperti ini, inisialisasi dulu, kemudian di awal, kemudian baru looping, nanti ngecek kondisinya di while-nya seperti apa. Ini kalau dia init, kalau di C++ menggunakan init. Oke, untuk perulangan yang do while sama yang terakhir tadi ada penggunaan if di dalam do while. Ada yang mau nanya? Ada? Tidak ada. Oke, yang berikut yang mau saya sampaikan, ini saya matikan dulu share-nya. Stop share. Untuk tugas online-nya ternyata masih banyak yang belum menyelesaikan sesuai dengan apa yang diminta untuk tugasnya. Jadi ada beberapa malah masih nol progresnya. Itu. Jadi kemudian kemarin ada yang ngejapri tapi tidak menyebutkan namanya. Jadi kalau misalkan ngejapri saya untuk masalah online itu, sebutkanlah nama, kemudian username-nya yang untuk online-nya apa, nanti baru bisa saya cek. Jadi kalau misalkan nanya, terus Pak saya tidak bisa login ke sini karena saya lupa password, tapi tidak menyebutkan nama, kemudian kelasnya dari mana, karena untuk kelas ini kan ada 2 kelas, untuk yang siang ada 2 kelas yang malam. Jadi kalau kalian hanya WA Japri kemudian tidak menyebutkan nama itu, ya saya juga bingung mau ngebantunya seperti apa. Itu ada beberapa orang kemarin seperti itu. Jadi untuk kedepannya yang pertama ditanyakan lengkap dengan ID kalian sama username-nya. Jadi nanti bisa saya cek apa yang salah di progres tugas online itu. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan terakhir? Tidak ada. Nanti file yang ini kita akan ketemu di praktikum minggu depan. Minggu depan itu nanti dikabari lagi masalah minggu depan. Jadi tolong disiapin materi yang ini, sudah dicoba, nanti di kelas kita akan
ulang lagi sama tambah yang materi yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan, absennya sudah ada yang belum dipanggil tadi? Tidak ada? Sudah semua? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.